Ya, apa kabar Bib? Tadinya baik-baik saja, cuman karena efek lampu baru hidup nih, saya berasa diinterogasi. Kata-kata hari ini saya ingin mengutip Al-Quran tuh. Wahfid janahaka, rendahkan hatimu, wahai umat Islam. Sebagaimana Nabi Muhammad selalu rendah hati kepada siapapun. Ilmu padi menyala bangku. Ya, dakwah yang paling dekat dengan saya dan relevan di zaman ini tentu tadi dakwah secara algoritmatik. Bagaimana membentuk algoritma yang positif. Karena circle itu kan sangat menentukan. Begitu kata Nabi dalam salah satu riwayat. Apa yang terbesit dalam pikiran Anda jika mendengar kata dakwah? Jadi dakwah itu satu kerendahan hati untuk merelakan diri bahkan menjadi badut sekalipun, tentu dengan tetap menjaga kewibawaan kita guna mengkontekstualisasikan teks-teks agama agar bisa dipahami dan membuat audiens itu tertarik untuk mendengar, memahami, menginternalisasi, dan syukur-syukur bisa mendakwahkannya kepada orang lain. Itu yang saya pahami dari apa yang saya baca dari sejarah Nabi Muhammad, yang kemudian di-capture secara menarik oleh Al-Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad itu menghabiskan malam-malamnya untuk memikirkan strategi apalagi guna mengajak orang pada kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat, dan menghabiskan siang harinya untuk menerapkan apa yang sudah dipikirkan di malam hari itu guna mengajak orang kepada Islam itu sendiri. Tersesat! Oh, tersesat! Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini di channel Anda, jadi harus lebih sopan. Lebih sopan. Iya. Cuma Kenapa? Ini saya mau igal Anda gak sopan. Orang Arab gak ada igalnya pakai karet seperti itu. Ini lebih mirip pecel lele dikaretin ya. Oh, ini mau kayak yang di padang pasir itu. Sedikit ya, ini intermezzo aja. Kenapa orang Arab suka pakai ini? Biar nggak berdebu. Nggak, aslinya orang Arab. Ente orang Arab kok mungkin? Ente orang Arab. Gini bro, saya keturunan Arab tapi orang Indonesia. Itu jangan salah. Ya, maksudnya saya orang Indonesia. Dengarlah cerita-cerita nenek moyang. Kenapa kalian memakai surban? Mungkin nih kan. Masa Anda sendiri tidak tahu? Pertama adalah bahwa dakwah itu mengajak. Sehingga jangan sampai ia tidak lebih sopan dari sales bis ketika mau mengajak calon penumpangnya ke bis itu. Bil mau'idatil hasanah itu artinya bagi saya dengan kata-kata yang sangat tulus, sangat sopan, sangat lembut. Dan bil hikmah itu dengan cara-cara yang bijaksana, yang salah satu dasarnya kalau di era saat ini adalah kreativitas. Sehingga bukan hanya tutur kata yang menarik, bukan hanya tutur kata yang lembut, tapi juga kemasan yang kreatif. Kalau perlu berdebat, jadal, maka berdebatlah dengan cara yang terbaik. Sehingga perdebatan itu bukan mencari pembenaran, tapi betul-betul mengajak orang kepada kebenaran. Saya sering mencontohkannya itu seperti Google Map.
yang walaupun kita tersesat itu dia gak pernah bilang, wah kamu tersesat. Tapi dia langsung mencarikan cara untuk kita ketemu kepada jalan yang benar. Untuk kita menuju kepada satu tujuan tertentu. Persis seperti yang dipertontonkan atau diteladankan oleh Nabi Muhammad. Ketika ada seorang yang datang kepada beliau karena berhubungan intim dengan pasangannya yang sah di siang hari bulan Ramadan saat dia berpuasa, dia kemudian menyebut dirinya celaka. Kemudian kata Nabi Muhammad, ya kamu tinggal bayar kafaroh puasamu dengan puasa berturut-turut selama 2 bulan. Kemudian kata orang itu, jangankan 2 bulan, 1 bulan aja jebol sehari. Ya udah kalau begitu bayar dengan fidyah, yaitu ngasih makan orang miskin. Loh jangankan ngasih makan orang miskin, saya aja miskin. Ya udah kalau gitu ini makanan dari saya kamu bagikan ke orang yang paling miskin di kampungmu. Kemudian kata orang itu, ya orang paling miskin di kampung saya itu saya. Akhirnya kata Nabi sambil tersenyum, makan dan itu sebagai fidyah yang menjadi kafaroh puasa kamu. Jadi betul-betul mencarikan solusi, bukan hanya menghukum orang. Jadi gini, Mi. Karena kan aku sumbing. Iya. Tidak perlu dijelasin sih, itu kan kelihatan. Yeah. Kan aku ini sumbing nih, Mi. Nah, kan kalau ijab kabul tuh harus lantang jelas. Sementara aku lantang bisa. Jelasnya nggak bisa. Itu gimana berarti? Itu gimana, Bib? Jadi benar, ijab kabul itu harus lantang dan jelas agar bisa dipahami. Iya. Dipahami siapa? Utamanya dipahami wali dan saksi yang hadir. Karena wali dan saksi itu 2 di antara 5 rukun pernikahan. Selain akad, mempelai laki dan mempelai perempuan. Nah, tapi karena lo ada uzur, ada sebab yang menyebabkan lo gak mampu untuk melakukan itu, maka hukumnya yang penting dilakukan semampunya hingga bisa dipahami oleh saksi dan wali. Entah itu dengan ucapan, dengan isyarat, atau apapun yang diterima secara adat oleh masyarakat lo. Jadi saya di pesantren diajarkan bahwa dakwah itu ada paling tidak 2, yaitu dakwah kutubi dan dakwah hitobi. Dakwah kutubi ya dakwah dengan tulisan, dakwah hitobi itu dakwah dengan khutbah. Tapi kan dunia bergerak. Dakwah itu kan intinya adalah mengajak orang kepada kebenaran. Balighu anni walau ayah, sampaikan apa yang dariku walaupun 1 ayat. Dengan metode yang menurut kamu pas untuk masyarakat itu dan kamu memiliki kemampuan untuk itu. Jadi dakwah itu melihat ke dalam, kita punya apa untuk diberikan kepada masyarakat guna mengajak kepada kebaikan, dan masyarakat sukanya apa sebagai metode untuk ngajak orang kepada kebaikan. Nah, belakangan itu berkembang. Makanya saya menyebut diri saya itu pernah berdakwah secara hitobi dan belasan tahun menjadi pendakwah yang kutubi. Saya menulis banyak buku tentang Islam. Tapi sekarang saya malah jadi pendakwah yang YouTubi. Saya itu kan nggak bakat jadi wali kutub ya. Makanya saya ya jadi wali YouTube aja lah. Jadi menyebarkan nilai-nilai positif melalui YouTube. Dakwah itu kan pondasinya adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu tiang-tiangnya itu 3 hal. Yang pertama kebenaran, yang kedua adalah kebaikan, dan yang ketiga itu keindahan. Kebenaran disampaikan dengan cara yang baik dan dibungkus dengan bungkus yang indah. Seperti kita ngasih kado, karena kan kita memahami Islam itu sebagai kabar gembira. Sehingga kalau disampaikan dengan cara yang tidak menggembirakan, itu menjadi aneh. Makanya ketika Sayyidina Mu'adz bin Jabal itu diutus oleh Nabi Muhammad ke Yaman untuk berdakwah, salah satu pesan Nabi adalah sampaikan dengan penuh kegembiraan, bukan ketakutan. Di samping Nabi katakan,
jangan percerai-beraikan, tapi rekatkan, persatukan, dan permudah, jangan persulit. Karena yang mempersulit cukup birokrasi lah, jangan agama. Maaf ganggu, mau nanya, nonis tuh boleh nggak sih sebenarnya masuk masjid? Oh, yang kemarin war takjil itu? Iya, boleh nggak? Jangankan masuk masjid kok, masuk Islam juga boleh. Iya. Saya ingin cerita tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kan tantangannya adalah banjir. Dan kemudian yang dilakukan oleh Nabi Nuh adalah bikin perahu. Dan mengajak siapa saja yang mau naik ke perahunya. Kita kan sekarang sedang kebanjiran juga. Kita itu sedang banjir informasi, disrupsi informasi. Maka tugas kita sebagaimana tugas Nabi Nuh adalah bikin perahu. Dan perahu itu adalah algoritma. Agar orang nge-share, nge-like, ngomen, dan bikin sesuatu yang bernilai positif. Bukan hanya jualan kontroversi atau sensasi, tapi memang prestasi dan edukasi. Makanya saya rajin meminta orang-orang yang mengurusi media sosial saya untuk menghapus komentar-komentar yang bernada fanatik. Fanatik kepada saya, fanatik kepada agama, fanatik kepada ini dan itu. Karena saya ingin perahu saya itu steril dari bullying berbasis cyber, kemudian kebencian berbasis agama, hoax berbasis agama, dan lain sebagainya. Makanya saya berusaha ya platform-platform media sosial saya itu menjadi perahu yang menyelamatkan kita dari disrupsi informasi. Ya, dakwah yang paling dekat dengan saya dan relevan di zaman ini tentu tadi, dakwah secara algoritmatik. Bagaimana membentuk algoritma yang positif. Karena circle itu kan sangat menentukan. Begitu kata Nabi dalam salah satu riwayat. Agamamu itu besar dipengaruhi oleh agama temanmu. Nah, teman terdekat kita itu sekarang adalah gadget. Melalui media sosial dalam ragam bentuknya, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita menciptakan teman-teman intim yang bernilai dakwah bagi khususnya generasi milenial dan Gen Z yang menguasai 60% populasi masyarakat Indonesia dan akan membawa Indonesia pada bonus demografi, di mana anak mudanya menjadi mayoritas. Nah, bagaimana menciptakan algoritma yang pro kepada dakwah tadi di media sosial. Dan itu dakwahnya ya dakwah algoritmatik. Batasannya apa? Ya saya rasa batasannya itu kan ada batasan yang sifatnya hukum, jurisprudensi. Kita tidak akan melanggar batasan-batasan hukum itu. Kemudian ada batasan-batasan yang sifatnya etik. Ada juga batasan-batasan yang sifatnya estetik. Menurut saya, kalau udah gak indah itu berarti nilai dakwahnya akan berkurang. Dan juga ada batasan-batasan yang sifatnya intuitif. Misalnya, sampai sekarang saya itu tidak pernah khutbah Jumat. Karena bagi saya khutbah Jumat itu bukan hanya soal kecakapan intelektual dan verbal, tapi juga kecakapan spiritual. Karena punya nilai spiritual tersendiri khutbah Jumat. Ya, kita punya sesuatu yang lebih solid dari AI, yaitu QAI, Kiai. Jadi kalau sebatas mencari informasi nggak ada masalah dengan segala perkembangan teknologi termasuk dengan AI ataupun apa yang akan lahir setelah AI. Tapi kalau untuk menjadi panutan tetap kita harus punya panutan Syekhul Qulub, guru hati kita. Kemudian panutan dalam hukum semacam mufti, panutan secara intelektual
penting. Tapi untuk menggali informasi, meluaskan khazanah keilmuan Islam kita, tentu teknologi itu wajib dimanfaatkan. Karena kan Islam, Quran itu sholihun li kulli zaman wal makan, relevan untuk semua zaman dan semua tempat. Saya rasa NU mengurusi Islam dan Quran agar selalu soleh, relevan di setiap makan dengan Islam Nusantaranya, dan Muhammadiyah terus berupaya agar soleh Islam dan Quran ini fi kulli zaman dengan Islam berkemajuannya. Saya rasa itu rujukan kita. Sedangkan teknologi itu posisinya untuk mengakselerasi itu. Mengakselerasi dakwah dari offline ke online, mengakselerasi pesantren dari yang awalnya di bangunan tertentu menjadi di bangunan yang sifatnya bersifat digital, dari tempat menjadi ruang, dari place menjadi space. Jadi hanya mengakselerasi, dan tantangan kita kan berada di zaman peralihan dari offline ke online. Buat kalian yang sedang judi-judinya Piala Dunia, saya lokolin Bang Haji Romai Ram. Bang Haji banyak yang judi. Judi menjanjikan kemenangan, judi menjanjikan kekayaan, bohong aja jadi bohong. Bohong judi. Ya, sebenarnya saya itu dipengaruhi oleh tasawuf yang menyebabkan masih sibuk dengan kekafiran pada diri saya sendiri. Yang saya dakwahkan itu kan sebenarnya apa yang sedang saya geluti dengan diri saya sendiri, melawan anasir-anasir kekafiran yang ada di dalam diri saya sendiri. Makanya saya sering cerita kenakalan-kenakalan saya di masa kecil, agar orang itu optimis bahwa kalau kamu nakal, ya suatu hari kamu bisa loh kalau mau berubah. Kalau kamu melihat saya sebagai kebaikan, walaupun ya gak berubah sampai jadi Habib ya. Nah, kalau Habib itu kan dilahirkan, bukan dibentuk. Nah, kemudian makanya bagi saya login itu sebenarnya merujuk kepada ayat ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Silim di sana, kalau merujuk kepada Syekh Mutawalli Sa'rawi, itu bukan satu institusi agama, tapi maknanya adalah kedamaian. Saya ingin login melalui aktornya itu Onat, Boris, Bante, dan lain sebagainya. Itu untuk mengajak orang bisa berdamai di tengah perbedaan baik antar agama maupun di intra agama masing-masing, baik antar gereja di Kristen, kemudian antar sekte di Islam, antar ormas di Islam, dan lain sebagainya. Karena agak aneh kalau saya berharap mereka masuk Islam, karena itu kan hak prerogatif Allah. Wa ma'al rasul illal bala, tugas saya sebagaimana tugas Nabi Muhammad itu ya menyampaikan aja. Dan bagi saya fokusnya tidak hanya Onat dan Boris, tapi orang yang mau mendengarkan Onat dan Boris, orang yang mau duduk bersama Onat dan Boris. Dan target saya adalah mereka memahami Islam sebagai agama cinta kasih, sehingga tidak ada lagi kebencian, praduga yang salah, dan akhirnya konflik atas nama agama dengan agama yang berbeda, Islam dengan agama lain. Dan suara saya kan lebih akan jauh didengar kalau saya berbicara dengan orang-orang yang dari golongan mereka. Onat dari Katolik, Boris dari Kristen, Bante dari Buddha, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya proyek toleransi, bukan proyek islamisasi itu. Karena ya yang ada aja masih ini kita urus, kok mau nambah member gitu loh. Ya, saya ingin mengawali dari apa yang disampaikan oleh Habib Ali Jufri. Beliau katakan, saya beruntung karena belajar Islam dari lisan yang Islam. Maka lisan orang Islam itu akan menentukan persepsi orang tentang agama Islam.
Karena mereka gak baca Quran, gak baca hadis. Bacanya itu ekspresi kita, interaksi kita, akhlak kita secara umum, dakwah kita secara mendasar. Itu betul-betul amanah dakwah. Karenanya beban dakwah ini sebenarnya beban semua umat Islam. Semua umat Islam itu akan menjadi duta Islam di mata non-muslim. Entah itu temannya, keluarganya, kerabatnya, rekan kerjanya, netizennya, dan lain sebagainya. Nah, jihad itu sering disalahpahami sebagai satu kejahatan. Padahal jihad itu tidak jahat. Ada banyak faktor lah yang membentuk itu. Tapi yang saya sering kritisi adalah buku-buku sejarah tentang Nabi Muhammad. Seringkali, baik itu buku populer ataupun buku-buku pelajaran tentang sejarah Nabi Muhammad. Kalau dulu sejarah kebudayaan Islam, SKI, itu isinya Nabi Muhammad seolah-olah job desk-nya perang. Nabi Muhammad dalam perang Badr, Nabi Muhammad dalam perang Uhud. Kalaupun dijelaskan akhlak dan rasa cintanya Nabi, itu dalam konteks dan framing perang. Sehingga saya itu dulu kalau membayangkan atau mengekspresikan Nabi Muhammad itu kan pakai pedang, gagah, kuda, dan lain sebagainya, panah. Makanya saya kemudian pernah punya cita-cita untuk bikin buku tentang Nabi Muhammad itu yang memperlihatkan dan mempertontonkan Nabi sebagai duta cinta dan duta akhlak yang baik. Karena itu dua tugas utama Nabi sebelum menjelaskan hukum di fase Madinah. Di fase Mekah itu mempertontonkan akhlak yang agung dan memperlihatkan rahmatan lil alamin, cinta kasih bagi semesta. Nabi itu perangnya sekitar 80-an hari. Hidupnya sekitar 8.000-an hari sebagai Nabi dan Rasul, 23 tahun kali 365 hari. Jadi hanya 1% yang perang. Tapi Islam itu dipertontonkan yang 1%. Yang 99% akhlak dan cinta kasih ini seolah-olah hilang begitu saja. Kenapa? Ya, kalau kata Profesor Quraish Shihab, mimbar itu kan bisa jadi fitnah ya. Sorotan lampu, apalagi dari dimatikan ke dihidupkan, sorot lensa kamera, kemudian audio atau mic, itu kan bisa jadi fitnah. Kalau kita tidak bisa mengontrol, maka itu jadi istidraj bagi seorang pendakwah. Justru akan menjadi titik bencana bagi seorang pendakwah. Pernahkah waktu itu membayangkan akan setenar dan sepopuler sekarang ini? Sebagai pendakwah, sebagai pendakwah. Pernah. Karena ayah saya dari kecil sudah mensugesti saya untuk menjadi pendakwah. Dan pendakwah yang dalam tanda petik populer. Saya jelaskan maksud populer, tapi saya mau menjelaskan bahwa dari kecil raport SD saya itu cita-citanya tulisan ayah saya menjadi ulama yang rasional atau yang intelektual. Artinya ulama tapi punya kecakapan untuk menjelaskan doktrin-doktrin Islam secara rasional. Cendekiawan kalau bahasa sekarang. Nah, juga populer dalam artian apa? Ayah saya itu sering dulu ketika menonton TV bilang artis ini baik sebenarnya. Kenapa beliau tahu baik? Karena ayah saya selama kurang lebih 40 tahun menjadi pengelola kampung di bidang pendidikan, sosial, budaya, dan dakwah. Jadi ngelihat orang tahu, oh ini sebenarnya orang baik. Cuma dia tidak dipapar oleh dakwah yang baik. Sehingga mungkin dia kemudian tidak menerima kebaikan itu. Dan ayah saya sering kali bilang ke saya, suatu hari kamu harus dakwahi dia. Saya ingat betul ketika kecil itu. Bahkan ayah saya itu pernah bercerita kepada saya, kapan-kapan kamu berdakwalah kepada orang yang sangat kaya seperti Bill Gates atau Steve Jobs. Karena sekali kena itu satu orang, itu zakatnya gede, pengaruhnya gede, dan lain-lain. Ayah saya itu berpikir sangat strategis seperti itu. Sehingga kemudian saya sering bercerita, kalau saya itu sekarang menjadi sepopuler ini, seyakin-yakinnya karena doa ayah saya. Karena cita-cita dan keberkahan ayah saya. Karena orang yang lebih pintar dari saya, itu wow. Apalagi di NU itu jumlahnya ribuan, ratusan ribu, atau bahkan jutaan. Tapi ya amanat ini saya rasa dititipkan ya karena keberkahan guru-guru saya dan ayah saya.